Topografi kota Jakarta yang 40% di bawah permukaan pasang laut menjadikan banjir kerap terjadi di Jakarta, bahkan sejak zaman Belanda. Apa saja kebijakan yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terus datang di Jakarta? Inilah barometer pekan ini, menjaga air Jakarta. Ketika langit di Jakarta diselimuti awan pekat, lalu titik-titik air mulai jatuh ke peraduan ibu kota, maka hampir dipastikan banjir di depan mata. Jakarta kebanjiran. Terjangan banjir tidak mengenal tempat. Istana Negara, kawasan Bundaran HI, kawasan bisnis, daerah pemukiman, semua lumpuh karena banjir. Jakarta dibangun Jan Pieter Soenkoen pada awal abad ke-17 dengan konsep kota air atau waterfront city dengan kanal-kanal seperti di Belanda. Pada tahun 1918, hujan turun tidak henti-hentinya pada bulan Januari hingga Februari, mengakibatkan banjir besar. Kota Batavia pun lumpuh. Akibat banjir besar ini, Profesor H. van Brink membuat kanal banjir Jakarta. Tujuannya untuk mengendalikan aliran air dari hulu yang masuk ke kota Jakarta. Terbangunnya banjir kanal ternyata tidak menjamin Jakarta bebas banjir. Di samping hasil-hasil dan kemajuan-kemajuan yang telah banyak kita capai selama Republika pertama. Tercatat beberapa kali banjir besar menerjang Batavia yang kemudian berubah nama menjadi Jakarta. Beberapa arsip sejarah menggambarkan air Ciliwung awalnya mengalir bebas, tidak berlumpur dan tenang. Banyak kapten kapal yang singgah mengambil air Ciliwung untuk diisi ke botol dan guci-guci di kapal. Tetapi lihatlah wajah Ciliwung kini, kian merana, warnanya pudar, badannya penuh sampah. Pola tingkah warga kota membuat tugas Ciliwung untuk mengalirkan air ke laut terasa makin berat. Jakarta memang sangat rentan oleh banjir karena secara topografi, Jakarta relatif datar dan 40% wilayahnya berada di bawah muka air laut pasang. Diharapkan banjir Kanal Timur yang menghabiskan biaya hampir 5 triliun rupiah bisa mengurangi banjir Jakarta secara signifikan. Tetapi kenyataannya beberapa kawasan di sekitar banjir Kanal Timur masih ikut kebanjiran. Nama banjir Kanal Timur sebenarnya salah kaprah, karena seharusnya bernama Kanal Banjir Timur atau KBT, sesuai fungsinya dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. KBT digagas sejak tahun 1973, tetapi baru 2 tahun lalu akhirnya terwujud dengan tangkapan air seluas 207 km persegi. Tetapi mengapa banjir masih juga terjadi? Lereng dan pegunungan, penuh lapangan golf dan villa. Makin sedikitnya daerah resapan air dituding jadi pemicu. Di wilayah puncak kini telah padat dengan pendirian villa yang banyak menyalahi izin. Keberanian pemerintah daerah juga sangat kecil untuk menolak penggede-penggede dari Jakarta menginginkan villa. Villa itu bukan orang Bogor punya, orang Bogor tidak butuh villa. Saling lempar tanggung jawab memang kerap terdengar dalam birokrasi pemerintahan. Tetapi tata ruang kota Jakarta pun telah banyak yang menyalahi aturan. Pertumbuhan mal yang teramat cepat menggerus kawasan ruang terbuka hijau. Hal ini diperburuk dengan kebiasaan warga kota yang terbiasa membuang-buang air. Padahal persediaan air makin menurun.
Padahal beberapa tindakan praktis bisa membantu menyelamatkan bumi, seperti tidak lupa menutup keran air hingga menghindari penggunaan bathtub saat mandi. Bukalah hatimu, hentangkan tanganmu, bumi. Langkah sederhana lain adalah membuat lubang biopori di halaman. Teknologi sederhana ini terbukti menambah kemampuan resapan air tanah hingga 42%. Gubernur Jokowi berencana membuat 10.000 lubang biopori dan sumur resapan. Selain teknologi sederhana, belakangan Pemprov DKI menawarkan teknologi tinggi pencegah banjir seperti pembangunan deep tunnel. Rencananya terowongan akan dibangun sepanjang 22 km, mulai kawasan MT Haryono, Ciliwung, hingga Pluit, diintegrasikan dengan jalan tol dan proyek MRT. Terowongan multifungsi berdiameter 12 meter dengan kedalaman 28 meter ini terbagi 3 tingkat yang bisa mengalirkan 2,5 juta meter kubik air banjir. Diperkirakan biaya pembangunan akan mencapai 16 triliun rupiah dibangun selama 5 tahun. Di mana itu kemarin dihitung 16 triliun. Kemudian kalau banjir, sekali banjir yang dulu kerugiannya kira-kira sekali banjir sampai 15 triliun. Yang ini katanya ini masih dihitung juga hampir 20-an. Proyek prestisius lainnya adalah pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Proyek yang digagas Fauzi Bowo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta akan dilanjutkan oleh Jokowi. Hal ini dilakukan agar bencana banjir rob yang tiap tahun terjadi saat pasang air laut bisa teratasi. Berbagai rencana proyek prestisius untuk menanggulangi banjir di Jakarta seperti Giant Sea Wall serta Deep Tunnel memang tampak indah dan menjanjikan. Tetapi meninjau kembali tata ruang kota yang lebih bersahabat dengan lingkungan serta kesadaran masyarakat seperti pembuatan biopori di halaman rumah akan membuat air tetap menjadi sahabat kita. Saya Retno Pinasti, sampai jumpa.